Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gamafa Official dimanapun berada. Lagi-lagi Imaduddin dan para pendukungnya dikritik habis-habisan oleh salah satu muhibbin habaib, yang mana beliau ini merupakan pakar hukum, ya, yang gemar mengkritisi atas kemunculan daripada Kiai Imaduddin yang pada saat ini tengah gencar-gencarnya membatalkan, memfitnah, memframing berita-berita bohong bahwasanya para habaib ini batal nasabnya dan sebagainya. Lantas daripada salah satu profesor sekaligus pakar hukum tersebut, dan beliau ini merupakan muhibbinnya habaib yang gemar mengcounter atas narasi-narasi bohong para pembenci habaib, yang mana dalam hal ini beliau mengatakan bahwasannya Ibaduddin dan para pendukungnya merupakan cerminan orang-orang yang gagal dalam berpikir. Lantas bagaimana kritikan daripada beliau? Mari kita simak bersama-sama videonya. Pertama, ya, meskipun Imaduddin itu bukan ahli nasab, juga bukan ahli hukum nasab, bukan ulama nasab, ya. Tapi karyanya di bidang nasab itu kok yo masih ada yang percaya, ya. Walaupun itu bertentangan dengan ijma para ulama nasab dari abad ke abad, ya. Nah, itu kan mengherankan, ya, membagongkan. Terus kemudian yang kedua, orang itu ya kok ya percaya bahwa karya dari Imaduddin itu adalah tesis. Padahal itu lo bukan tesis, ya. Dia bikin karya itu kuliah S2 di mana? Pembimbing ahlinya siapa? Pengujinya siapa? Kan zong semua, nggak ada. Itu ya dipercaya sebagai tesis. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, lawang perusahaan-perusahaan tester DNA, termasuk kampus-kampus, ya, yang melakukan riset-riset mikrobiologi. Mereka semua itu loh sudah memberikan disclaimer, sudah memberikan penjelasan bahwa tes DNA yang dikaitkan dengan leluhur manusia itu tidak bisa dijamin akurasinya untuk menentukan seseorang itu leluhurnya siapa. Ya, kecuali kalau hubungannya itu masih pendek, ya, anak dengan orang tua, anak dengan kakek nenek. Nah, itu masih bisa dijamin akurasinya. Tapi kalau sudah 7 generasi dan selanjutnya itu sudah tidak bisa dijamin akurasinya. Apalagi di dalam riset-riset ilmiah yang berkaitan dengan haplogrup DNA itu, pembentukan haplogrupnya sendiri itu masih bermasalah. Loh, gitu itu loh masih ada yang percaya bahwa untuk menghubungkan Habib dengan Nabi Muhammad itu harus tes DNA. Jadi apa? Dari ketiga pertanyaan, ya, dengan jawaban adanya fakta yang tidak masuk akal seperti itu. Orang bukan ahli nasab kok dipercaya, mengalahkan ijma para ahli nasab internasional. Lah bukan tesis, dipercaya itu tesis. Ya. DNA yang tidak bisa untuk mengukur secara akurat hubungan antara seseorang dengan leluhurnya yang sudah hubungannya itu dari generasi ke generasi, apalagi seperti hubungan antara Habib dengan Nabi Muhammad yang sudah sekitar 1500 tahun. Ya. Gitu orang yang masih percaya bahwa tes DNA itu bisa dijamin akurasinya. Dan bahkan, ya, orang yang nggak punya keahlian di bidang DNA itu sekarang itu gara-gara masalah ini, mereka itu kok bisa jualan tes DNA dengan harga berapa itu? 8 juta sampai 13 juta. Akhirnya panen. Nah,
Orang-orang yang bisa membohongi, menipu, mainan seperti itu, akhirnya bisa membohongi orang yang goblok-goblok. Jadi apa? Orang jadi akhirnya pada penasaran, saya mau tes DNA saya, wah, leluhur saya siapa? Akhirnya jadi apa? Orang-orang yang tidak ahli DNA, bahkan ahlinya itu cuma ahli ikan gitu, ahli perikanan, itu bisa jualan tes DNA gara-gara masalah ini. Jadi kegoblokan-kegoblokan itu akhirnya dimanfaatkan, dijadikan bahan jualan. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau saya lihat itu hanya ada beberapa penyebab gitu. Terutama ada 3 penyebab. Penyebab pertama itu ya soal ilmu yang masih jongkok. Orang-orang yang kurang dalam literasi, kurang membaca ilmu. Baik itu ilmu sejarah, ilmu fikih, ya, ilmu agama, termasuk juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mikrobiologi. Terus kemudian yang kedua, itu juga berkaitan dengan apa? Dengan kebencian ras dan etnis terhadap ras etnis lain. Itu menunjukkan juga sebagai apa? Fenomena kebodohan, karena di zaman modern itu harusnya orang itu juga sudah paham apa itu wawasan Nusantara, paham Pancasila itu bagaimana, konsepsi negara itu, nation state itu, negara bangsa itu bagaimana. Ternyata mereka ini gak paham, masih memelihara apa? Sifat-sifat asobiah golongan, sifat-sifat kebencian terhadap golongan yang lain. Sesama bangsa Indonesia, sesama rakyat Indonesia, sesama warga negara Indonesia masih menggunakan istilah pribumi, non pribumi. Lah itu sak bodoh-bodohnya orang itu. Kalau orang pinter, tidak mungkin, mustahil menggunakan istilah pribumi, non pribumi. Dan Imaduddin itu jelas menggunakan istilah pribumi dan non pribumi. Ya, dia bukan ahli nasab, bukan ahli fikih tentang nasab, bukan apa, bukan bidangnya itu. Tapi ya masih dipercaya oleh orang-orang yang memang notabene ilmunya itu masih jongkok dan memelihara sifat asobiah fanatik golongan itu. Masih mempergunakan istilah pribumi dan non pribumi. Nah, tapi ya begitulah ya. Ini fenomena yang memang kenyataan. Artinya apa? Artinya Indonesia ini pendidikannya masih belum sepenuhnya berhasil. Makanya di Indonesia ini banyak kasus-kasus besar, banyak kasus-kasus penyelewengan politik negara yang rakyat itu tidak begitu memperhatikan. Jadi demokrasinya itu demokrasi yang masih apa? Demokrasi icik-iwir. Kalau menurut Rousseau, yaitu filsuf dari Prancis zaman dulu, demokrasi itu memang dipersyaratkan rakyatnya itu cerdas. Tapi kalau rakyatnya masih koplok, ya artinya rakyat tidak bisa apa? Menyetir, tidak bisa mengawasi para penyelenggara negara. Akhirnya ya jadinya ya negara seperti ini. Nah ini saya juga curiga, karena di beberapa kesempatan itu si Imaduddin itu kan selalu mengatakan Jokowi itu raja besar, Jokowi raja besar, mengalahkan Hayam Wuruk. Ya sudahlah. Ya mudah-mudahan nanti ke depan itu apa namanya, generasi itu tambah lama tambah pinter lah. Nanti mereka golongan sama para mukimat itu kalau sudah mati semua, habis gitu ya, ganti generasi. Mudah-mudahan anak-anak keturunannya itu lebih pinter, gitu. Lebih paham wawasan Nusantara, lebih paham dengan Pancasila. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih sejahtera dan apa, terbebas dari kegoblokan yang hakiki itu. Baik sahabat-sahabat, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi kritikan daripada salah satu muhibbin habaib. Beliau juga merupakan seorang pakar hukum
yang gemar mengcounter atau mengkritisi atas kemunculan kelompok para perusak mazhab Zada Ba'alwi. Memang orang-orang yang pada saat ini masih melakukan aksinya menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelompok daripada Imaduddin ini seperti orang yang telah hilang kewarasannya dan telah hilang akal sehatnya. Mereka menghalalkan segala cara demi menjatuhkan para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, jauhilah orang-orang yang pada saat ini tengah membenci para habaib, tengah mengatakan ulama Nusantara, kiai Nusantara dan sebagainya. Hal-hal tersebut jelas tidak ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.